ceritain gitu gimana caranya mandiri gitu ya. Jadi sebelum kita memulai sesi konseling ini, perkenalkan saya sebagai konselor dan kamu sebagai konseli. Dan di sesi konseling ini kita mempunyai 3 asas. Yang pertama, asas keterbukaan, kerahasiaan, dan kesukarelaan. Yang dimana asas keterbukaan ini nanti kamu ceritain aja apa yang mau kamu ceritain ke saya tanpa ada yang kamu tutup-tutupi. Asas kesukarelaan, kamu datang ke sini atas dasar keinginan kamu sendiri kan? Dan asas kerahasiaan yang dimana semua yang kamu ceritakan itu tidak akan diceritakan kepada siapapun dan akan saya simpan. Baiklah, sesi konseling kita ini 30 sampai 45 menit. Dan apa nih yang mau kamu ceritain ke saya? Ya, jadi gini Bu, kan saya ini kan siswi SMA ya Bu. Jadi saya ini kelas 11, terus pertama kelas 11 itu kan kita namanya kita udah cukup ada rasa membutuhkan gagasan sendiri, terus apa-apa kita memikirkan kedepannya bagaimana. Terus yang saya pengen ceritakan itu ini, saya itu kan orangnya nggak terbuka, apalagi sama teman-teman gimana. Jadi apa-apa sendiri, terus bikin sendiri. Apalagi mengenai kayak contoh bisa dibilang mungkin masa depan itu Bu. Pas 11 ini kan bingung ya Bu. Kan pas 12 nih, pas 12 itu udah fokus nih tujuan kita kemana gitu. Pas 11 ini kan aku banti-banti gitu. Saya tuh masih bingung gitu. Saya tuh harus kemana. Jadi bingung menentukan karir saya di mana. Sedangkan keseharian saya ini juga nggak jelas gitu loh. Jadi orangnya tertutup juga sama keluarga. Keluarga nggak tahu kalau saya itu mau gimana. Jadi sama keluarga pun kayak belum pernah ditanya atau berdiskusi setelah kamu 11 dan 12 ini kamu pengennya kerja atau lanjut kuliah gitu? Belum Bu, soalnya mungkin karena kita keenakan aja Bu. Kan saya juga rantau yang dulu, jadi ya enak biasa sebagai orang tua ya iya emang orang tua paling nanyain katanya gimana gitu. Terus juga mau ini ternyata bukanya belum di sama diri sendiri sih Bu. Jadi di bingungnya. Tapi kalau di sekolah itu kayak ada nggak sih penyuluhan atau pengarahan? Oh, minat bakat kita itu di sini loh gitu. Ada nggak di sekolahnya gitu? Dulu ada kayak tes gitu, terus kayak kita bekerja di mana, ahlinya gimana. Jadi iya ahlinya di situ Bu. Cuman yang bikin bingung ini kita terusnya harus gimana gitu. Sedangkan kita belum punya gambaran sama sekali gitu. Kita ke depannya kemana, kapan kita mau kuliah atau apa gitu. Kamu ini kan di kelas ada nggak teman-teman yang dekat gitu? Mungkin kalau temen tuh ada, cuman hanya temen gitu, nggak pernah dalam apa kayak bertikannya gitu sama dia kata gitu. Kalau temen hanya untuk bermain biasa aja gitu. Kamu kan waktu itu pernah tes minat bakat dan kata kamu udah sedikit tahu tentang keinginan kamu apa, minat kamu apa, cuma belum ada pengasahan kan untuk lebih lanjutnya itu kamu kemana. Ada nggak sih di minat kamu itu kepikiran gitu kayak oh kayaknya saya pengen ini loh, ketika nanti saya kuliah saya pengen ngambilnya ini, kayaknya saya cocok deh ngambil itu, atau kayaknya bagus saya ngambil jurusan itu, pernah nggak terlintas gitu? Kalau dari minat pikiran pasti ada ya Bu, kita keinginan. Oh, cuman random kalau kita lihat wah sini gitu. Jadi pengen ini, terus yang lainnya di progres ini, wah keren juga ini gitu. Tapi kayaknya jadi kan saya itu susah menentukan gimana sih masa depan yang serius itu gitu. Jadi mungkin kebanyakan tadi Bu lumayan. Terus kedua karena itu kebanyakan terlalu lalai, apalagi tidak sering berkomunikasi sama keluarga atau teman-teman gitu.
jurusan yang kamu pengen gitu? Ada sih Bu. Udah kamu cari dan kamu telusuri nggak, kayak ini nih kayaknya bagus deh, kayaknya saya ada loh basic saya di sini. Nah, saya tuh mencari-cari di sosial media itu, saya kan jurusan agribisnis ya Bu. Di situ tuh kan ada ya keinginan ada, cuman kesiapan nggak ada Bu. Dalam arti agribisnis itu kan kita membutuhkan uang yang banyak gitu. Jadi dari segi ekonomi juga bisa dibilang hanya mencukupi aja gitu. Agribisnis, tapi kamu udah mencari tahu belum kayak agribisnis tuh kedepannya tuh kayak gini gitu? Ada Bu. Terus di situ kan kenapa saya tertarik sama agribisnis? Agribisnis itu kan dalam arti kita tuh mengembangkan bisnis kita. Jadi saya tuh terpancing loh Bu, gitu apa? Saya tuh apa dalam kalau misalnya orang bercap gitu ya. Cuma kita terpancing sama agribisnis itu berarti bisa dikembangkan gitu Bu. Agribisnis ini kan termasuk luas kan ya, dalam hal yang luas. Kamu pengennya itu dalam bisnis apa yang kayak pengennya banget? Kemungkinan pertanian. Jadi menurut kamu ini Yang bikin saya bingung tadi itu dalam segi pertanian ini, apakah saya punya skill gitu. Jadi saya tuh masih bingung gitu loh Bu. Jadi saya cerita ke sini tuh butuh arahan Ibu gitu. Nanti cara menghadapinya gitu. Tapi saya kan bingung. Saya perlu dikarir kemana gitu. yang terkait agribisnis dan menyangkut dengan pertanian. Tapi kamu kan pengen jurusan agribisnis, tapi ada nggak di hati kamu itu keinginan untuk saya itu mau lanjut kuliah gitu? Iya Bu, yang dimaksud agribisnis itu dalam bidang kuliah Bu, itu namanya jurusan kuliahnya gitu. Ya berarti di hati kamu ada keinginan untuk kuliah. Ada, cuman kita ambil agribisnis. Cuman saya ini itu gimana sih penentuan saya biar bisa mencapai itu? Ya contohnya dengan kamu banyak-banyak belajar, banyak-banyak bertanya, jangan kayak kebanyakan berleha-leha. Terus juga kan sekarang kamu pasti punya handphone kan, bisa kamu searching di situ kayak kamu agribisnis tuh kayak apa sih gitu, terus kepentingannya apa dan segala macamnya bisa kamu cari di sosial media itu. Terus juga kata kamu tadi itu kayak kurang bergaul sama kawan-kawan, cobalah kamu bergaul sama kawan-kawan, karena kan nggak selamanya kita itu nggak membutuhkan orang lain. Nanti kan perkuliahan lebih lagi pertemanannya, kayak contohnya kita dapat kawan-kawan kelompok gitu. Ya. Jadi gimana nih? Masih ada yang mengganjal atau ada yang ingin diceritakan? Mungkin betul sih Bu. Ibu boleh minta nggak kamu untuk sebagai motivasi kamu aja ke depannya gitu, kayak kamu nulis keinginan kamu itu di sini gitu, basic kamu di sini, nanti setelah kamu tulis kamu tempel di tempat yang sering kamu lewatin, kayak contohnya itu tempat berkaca. Pasti dong kayak di kamar itu kita sering ngaca gitu, bisa kamu tempel di situ. Dan nanti kan itu kelihatan sih kamu sering-sering baca itu untuk memotivasi diri kamu juga supaya pikiran kamu dan tujuan kamu terarah ke satu itu. Karena kan kata kamu tadi kamu juga kamu bingung, kamu bimbang pengennya apa sih, takutnya nanti setelah kamu bercerita ini kamu udah memantapkan ingin ke agribisnis tapi ternyata nanti bingung lagi. Ya bisa dengan melihat tulisan ini, oh saya tuh pengennya ke sini gitu, ternyata basic saya ke sini, boleh dituliskan.
Dan nanti kalau kamu butuh apapun bisa datang kembali ke ibu cerita, atau kamu ingin seperti apa. Baik. Baiklah, mungkin cukup sekian dulu sesi konseling kita ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu.